Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjung Jati Wibawa, program studi farmasi, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Al-Ghifari. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai akidah Islamiyah. Topik pembahasan dalam materi ini ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian akidah. Yang kedua adalah ruang lingkup akidah. Yang ketiga adalah rukun iman. Yang keempat adalah tanda orang-orang beriman. Dan yang poin kelima atau yang terakhir adalah toleransi iman dan takwa. Poin yang pertama ada pengertian akidah. Apa itu akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang harus kita sembah. Akidah menurut terminologi adalah dapat didefinisikan sebagai berikut: hal-hal yang wajib diketahui dan diyakini oleh hati, pikiran dan hati, iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Ada beberapa istilah lain dari akidah. Yang pertama adalah iman, tauhid, as-sunnah, usuluddin. Poin yang kedua adalah ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah ada 4 poin. Yang pertama adalah ilahiyat. Apa itu ilahiyat? Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah atau sifat Allah, perbuatan-perbuatan, afal Allah, dan sebagainya. Yang kedua adalah nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Yang poin ketiga adalah ruhaniyat. Apa itu ruhaniyat? Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan setan, serta roh dan sebagainya. Poin yang terakhir adalah sam'iyat. Sam'iyat artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama. Apa itu sama? Dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman merupakan dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan bagi orang yang beriman. Rukun iman terdiri dari 6 hal. Rukun iman artinya dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman artinya yakin atau percaya. Qadar Rahman dalam bukunya yang berjudul Rukun Iman menjelaskan, rukun iman dituangkan dalam diri orang yang beriman melalui 3 tahap. Antara lain, iman diyakini dalam hati, iman diikrarkan dengan lisan, dan iman diamalkan dengan anggota badan. Iman diyakini dalam hati mengandung pengertian, percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa alam semesta dan seluruh isinya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, adanya siang dan malam, adanya berbagai macam makhluk, baik yang nyata maupun yang gaib. Sedangkan iman diikrarkan dengan lisan, dilakukan dengan mengucap, saya beriman kepada Allah, maka malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan saya beriman kepada tetapan baik dan buruk daripadanya. Sementara itu, iman diamalkan dengan anggota badan, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan tidak berbohong, dan lain sebagainya. Merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa rukun iman berjumlah 6. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jibril bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, rukun iman yang wajib diyakini oleh umat Islam yaitu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan qada dan qadar. Makna rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang artinya percayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada atau wujud. Untuk dapat mengenal Allah itu harus mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya. Secara keseluruhan, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat zaid. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang artinya percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Walaupun tidak pernah melihatnya, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ataupun cahaya. Mereka termasuk makhluk gaib. Perintah iman kepada malaikat tertuang dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Rasul telah beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 180. Poin ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya antara lain adalah kitab Zabur, kitab Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat, kitab Nabi Musa, kitab Injil, kitab Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah artinya meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada. Mereka diciptakan untuk membawa ajaran dan kebenaran kepada para umat. Para rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya meyakini dan percaya bahwa hari itu pasti akan datang. Pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawabannya. Datangnya hari akhir hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, namun janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata. Poin yang terakhir adalah poin yang keenam, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga disebut dengan qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir baik maupun yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi pada manusia sudah menjadi ketetapannya. Qada artinya ketetapan. Sebelum manusia lahir di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan segala tentang kehidupan manusia tersebut, mulai rezeki, kematian, nasib, dan sebagainya. Sementara itu qadar artinya ketentuan atau kepastian Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menentukan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Kemudian materi selanjutnya adalah tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza quliyat 'alaihim ayatuhu radatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Poin terakhir dari materi ini adalah kolerasi iman dan takwa. Apa itu iman? Iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Yang kemudian adalah takwa.
Takwa merupakan buah keimanan yang ditandai oleh mulianya akhlak seseorang. Mungkin materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah wal aqu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.